Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Firmansyah dari Universitas Darul Ma'arif Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI. Dosen pengampu yaitu Bapak Unes MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi untuk anak-anak SMP kelas 7. Selanjutnya akan membahas tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang akan digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Maka, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh sang penulis. Untuk contoh teks deskripsi yang menggambarkan objek makhluk hidup yaitu kamu bisa mendeskripsikan contohnya yaitu orang tua, sahabat, hewan, tumbuhan, atau idola kita gitu. Setelah pengertian teks deskripsi, selanjutnya yaitu ada tujuan teks deskripsi. Menurut Uttoro Dewo tahun 2027, tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk suatu objek pengamatan, sifatnya yaitu rasa atau coraknya dengan menggunakan atau mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Tujuan dari teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau merasakan objek yang digambarkan. Teks deskripsi sendiri memang merupakan sebuah teks yang menjelaskan tentang ciri-ciri suatu objek. Objek ini dapat berupa warna, ukuran, bentuk, hingga keadaan objek tersebut secara terperinci. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan isi teksnya. Supaya jelas, simak pembahasannya di bawah ini ya. 1. Ciri-ciri teks deskripsi dari segi tujuannya. Dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek secara terperinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya: melihat, mendengar, mengucap, merasa, dan mencium. 2. Yaitu ada ciri teks deskripsi dari segi objek. Ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan personal. Artinya, hasil dari pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda-beda mungkin, meskipun jenisnya yaitu sama. Contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun, bisa saja temanmu menggambarkan tempat tadi sebagai objek wisata yang sangat seru untuk dikunjungi beramai-ramai. Ketiga yaitu ada ciri teks deskripsi dari segi isi. Ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Sebuah teks di deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan sang penulis. Teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif, sehingga akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Contoh, kucingku berumur 1 tahun. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Ekornya panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Sungguh lucu dan menggemaskan.
Selanjutnya yaitu ada jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. 1. Berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri yaitu artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Kalau teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain, artinya yaitu teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik, lagu, atau iklan. Selanjutnya yaitu teks deskripsi berdasarkan isi dari teks deskripsi spasial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spasial, teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang, ruang, dan waktu. Teks deskripsi objektif yaitu teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Teks deskripsi subjektif yaitu teks yang membuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kamu perlu mengetahui struktur pembangunnya. Tanpa adanya struktur, maka susunan teks menjadi tidak padu atau tidak enak untuk dibaca. Ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu ada identifikasi, kedua ada deskripsi bagian, ketiga ada simpulan atau kesan. Yang pertama yaitu ada identifikasi. Struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum lainnya tentang objek yang dideskripsikannya. Misalnya yaitu kamu memiliki objek pantai. Kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Kedua yaitu ada deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rincian dari sudut pandang penulis tentang suatu objek yang ia teliti. Penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan selama mengamati suatu objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Misalnya, ketika mendeskripsikan suatu pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan deburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas, sehingga membuatmu harus terus memakai topi agar tetap bisa menikmati pemandangannya. Kamu juga bisa mendeskripsikan kondisi pasir dan keadaan saat senja di pantai itu. 3 yaitu ada simpulan atau kesan. Struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi kesimpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun bagian ini bersifat operasional, artinya boleh dituliskan ataupun tidak. Contohnya yaitu meskipun pantai ini indah, tetapi banyak pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan. Yaitu ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang bisa digunakan, yaitu 1. Ada ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yakni 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. 4. Yaitu huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Terakhir yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografis. Contoh Danau Toba,
Sedangkan tanda baca membahas penggunaan tanda titik dan koma dalam teks deskripsi. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ada tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda baca titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. 3. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian. 4. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. 5. Tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Kedua yaitu ada sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata agar tidak membosankan untuk dibaca. Ketiga ada kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus hiponim merupakan kata yang cakupan maknanya lebih sempit. Contoh, toko itu menjual berbagai jenis bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Kata umum dari kalimat tersebut adalah bunga. Sementara kata khususnya yaitu mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan kamboja. 4 yaitu ada kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan pada objek yang dideskripsikan. Kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Contohnya yaitu sangat jernih, lebih bersih, dan sebagainya. 5 yaitu ada kalimat perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek sehingga mudah dibayangkan oleh sang pembaca. 6 ada kalimat serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisnya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengecap. Contoh, bunga mawar adalah bunga kesukaanku. Wanginya harum dan memiliki banyak warna. Tetapi kita harus berhati-hati saat memegangnya sebab bunga mawar mempunyai batang berduri yang bisa membuat tangan terluka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kekurangan milik saya, kelebihan milik Anda, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.